Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu semua, kita berjumpa dalam doa pada malam hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan hari ini, tepat pada tanggal 22 Juli 2020. 8 tahun lamanya Gesja EBC boleh ada di kota Makassar, boleh membawa semua jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Malam hari ini kita bawa doa ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik. Dari awal gereja ini boleh ada di Makassar ini sampai hari ini, kita boleh melihat keajaiban Tuhan boleh bekerja dalam semua kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita bawa semua doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu semua jemaat, kita datang dengan penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita berikan segalanya melalui setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik. Terima kasih kebaikan Tuhan. Kami terima keajaiban-Mu atas gereja ini. Ya. Terima kasih Yesus. Kami lihat karya-Mu yang besar terjadi atas gereja ini Tuhan. Engkau Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, setia Tuhan. Syukur pagi segala
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kami ada bukan karena Tuhan, bukan karena gagah kami Tuhan. Hanya faktor Tuhan dan faktor. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena cinta-Mu, hanya karena kebaikan-Mu. Kami patut memuliakan, kami patut meninggikan Raja di atas segala raja yang telah memulai pekerjaan-Mu yang besar di kota ini. Engkau telah memulai satu cabang kerajaan Allah di kota Makassar. Dalam perjalanan 8 tahun, Engkau Tuhan yang berperkara. My Lord, once again, hallelujah. My Lord, my Jesus, Dia Tuhan. Oh God, we worship You. We glorify and magnify. Oh God, we worship You. We glorify, we glorify and magnify. Oh God, we glorify, we glorify. Haleluya. Mari kita sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Yang ada di rumah sama-sama serukan haleluya. Tidak ada bahasa yang dapat melukiskan, menggambarkan kebaikan Tuhan. Amin. Hanyalah ucapan syukur, Yes. terima kasih Yes. yang kami patut kembalikan kepada-Mu ya Abah. Amin. Untuk semua karya-Mu yang hebat atas Amin. hidup kami, atas gereja ini. Ya. Tuhan, kami tahu dalam perjalanan tanggal 22 Julai 2012, 8 tahun silam Tuhan telah memulai satu pekerjaan yang baik di kota ini. Haleluya. Dengan berdirinya satu cabang kerajaan Allah, franchise kerajaan Allah di kota ini. Dan hari ini tepat genap 8 tahun kami melewati berbagai lika-liku kehidupan, membangun kerajaan-Mu. Tapi kami boleh bersyukur kepada-Mu. Kalau kami berdiri dan kami menengok kembali ke belakang, sungguh kami menikmati keajaiban-Mu. Sungguh kami berkata kami ada hari ini. Gereja ini ada sampai hari ini bukan karena kekuatan satu orang, bukan karena kekuatan gembalanya, bukan karena kekuatan pengurus gereja, bukan karena kekuatan semua ministry yang terbangun, bukan karena kekuatan jemaatnya, tapi karena faktor Tuhan semata. Amen. Tuhanlah yang berperkara dalam pekerjaan-Mu. Bukankah Engkau bersabda, kalau Tuhan yang membangun gereja-Mu, eklesiamu, Allah mau tidak akan dapat menguasainya. Dan kami percaya itu yang kami alami, itu yang kami rasakan. Hari ini genap 8 tahun gereja ini berdiri di kota ini. Tuhan, dari tidak ada menjadi ada, bahkan bisa berkembang sampai hari ini. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena cinta-Mu yang besar. Tuhan, tak putus-putusnya kami kembalikan segala hormat hanya bagi-Mu. Ucapan syukur yang tak terhingga kami kembalikan kepada Raja di atas segala raja. Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang maha hebat, yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam gereja ini. Ya Kau yang melanjutkannya, sehingga sekalipun terjadi goncangan yang hebat hari-hari ini, tapi gereja ini tetap survive. Gereja ini tetap survive. Jemaat tetap diberkati, jemaat tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan punya kepentingan bagi pekerjaan-Mu di kota ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin.
Sekalipun kami berucap dengan begitu banyak kata-kata, semua kata-kata itu tidak mampu melukiskan betapa besar, betapa luas, betapa dalam karya-Mu yang hebat atas hidup kami, atas gereja ini Tuhan. Kami hanya boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Sampai di sini Tuhan sudah menolong gereja ini. Sampai di sini Tuhan telah menolong jemaat ini. Sampai di sini Tuhan telah menolong milik kepunyaan-Mu. Gereja ini adalah milik kepunyaan-Mu sendiri, dan Engkau Tuhan yang sudah menolongnya. Kalau dari yang tidak ada menjadi hari ini menjadi 3 kali kebaktian dengan berbagai ministry yang terbangun. Kami tahu semua karena faktor Tuhan. Kami tahu semua hanya karena faktor Tuhan. Kami tahu, kami sadar semua hanya karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena kami Tuhan. Ini karena Tuhan semata. Hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Dan kami percaya seperti pada masa lampau selama 8 tahun Tuhan berperkara bagi gereja ini, maka memasuki tahun yang ke-9 Tuhan akan lebih berperkara bagi gereja ini. Ketika Pentakosta ketiga terjadi, ketika akan terjadi mega harvest, maka gereja ini akan ada di bagian paling depan untuk menuai jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terjadilah, terjadilah, terjadilah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, ketika kami menundukkan kepala kami merenungkan semua karya-Mu. Sungguh kami hanya boleh berkata, thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan penyembahan kita kepada-Nya. Sembah Dia, naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu Tuhan. Hanya kepada Tuhan, hanya Dia yang layak. Hanya Tuhan, hanya Tuhan yang layak. Hanya Tuhan yang layak.
Ebenezer. Amin. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini waktunya kami di tengah sukacita dalam ulang tahun anniversary yang ke-8 dari gereja ini. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami dalam waktu yang singkat ini, baik kami yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami boleh mendapatkan peneguhan dari firman-Mu di ulang tahun anniversary yang ke-8 ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Baik, Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, pada malam ini jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara-saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Itulah judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan sebagai landasan dari pesan Tuhan malam ini, saya mengajak saudara-saudara mencatat saja, sebab kita tidak mungkin akan membaca semua ayat. Sebab saya hanya ingin menyampaikan renungan pesan Tuhan kepada kita sebelum kita berdoa di dalam ulang tahun yang ke-8 dari gereja kita. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Dan saya ingin menunjukkan gambar-gambar ini kepada saudara-saudara. Apa itu Ebenezer? Ebenezer dari bahasa Ibrani Even artinya batu dan Ezer artinya penolong. Jadi Ebenezer artinya batu penolong. Nah, saudara-saudara, Ebenezer adalah tempat di mana bangsa Israel 2 kali dikalahkan oleh orang Filistin. Sebab dari kekalahan bangsa Israel adalah karena tidak ada tabut Allah, artinya tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Dan yang kedua, mereka tidak hidup kudus, tidak ada kekudusan. Itu sebabnya kemudian bangsa ini mengalami kekalahan. Dan kemudian mereka mendirikan batu sebagai batu peringatan untuk mengingat bahwa mereka pernah mengalami kekalahan di dalam peperangan dalam hidup mereka. Dan yang kedua, nama batu yang didirikan oleh Samuel guna memperingati kemenangannya melawan orang Filistin. Rahasia kemenangan bangsa Israel adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga. Peringatan terhadap alasan kenapa bangsa ini mengalami kekalahan, tetapi juga kemudian sebagai peringatan mereka mengalami kemenangan di dalam hidup mereka. Ini adalah HUB gereja kita yang pertama. Ya, waktu ibadah yang pertama, ulang tahun gereja kita yang pertama kita buat secara besar-besaran. Dan saudara-saudara, gereja ini harus terus bertumbuh. Dan hari ini kita ada di usia yang ke-8 tahun. Ini ibadah kita yang pertama, ulang tahun gereja kita yang pertama, Gereja Agape Makassar. Suasana penuh dengan api Pentakosta, paduan suara, kemudian ada pengerjanya. Oke. Ya, Gereja Agape di dadaku. Oke, ini pengurus awal gereja ini berdiri 8 tahun silam. Nah, saudara-saudara, pertanyaan bagaimana supaya kita bisa menyikapi Ebenezer? Ebenezer adalah ajakan untuk kita melakukan 3 hal. Yang pertama, Ebenezer yang pertama adalah ajakan untuk melakukan retrospeksi. Apa itu retrospeksi, Pak? Retrospeksi adalah memandang ke masa lalu, maka kita akan menemukan 2 hal. Yang pertama adalah kita akan menemukan kekalahan. Kekalahan yang menggambarkan kenangan-kenangan pahit di dalam kehidupan kita. Ada banyak kali kita juga mengalami kenangan-kenangan pahit. Kadang-kala Tuhan mengizinkan kita ada dalam lembah kekelaman. Tetapi saudara-saudara, itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Itu koma. Dan kemudian kenangan yang kedua adalah kenangan kemenangan. Kenangan kemenangan menggambarkan saat-saat yang indah, di mana kita mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kita mengalami banyak mujizat. Kita mengalami kesembuhan. Kita mengalami Tuhan menolong kita dalam usaha. Kita mengalami Tuhan menolong kita dalam rumah tangga. Bahkan dalam konteks gereja kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi gereja ini. Sehingga kita patut memuji dan meninggikan nama Tuhan. Memandang ke masa lalu dan kita melihat tangan Tuhan yang perkasa telah menolong gereja ini. Dan yang kedua, Ebenezer adalah ajakan untuk melakukan introspeksi.
Introspeksi berarti memandang ke dalam diri kita. Batu peringatan, batu Ebenezer adalah satu peringatan untuk meneliti dalam hati dan bertanya, adakah dengan semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, adakah kita makin mencintai Tuhan di dalam hidup kita? Seharusnya saudara-saudara, ketika kita merenungkan retrospeksi masa lalu dan kemudian kita sampai hari ini dan kita menengok ke dalam diri kita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amen. Dan kita harus makin mencintai Yesus di dalam kehidupan kita. Amen. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir sebelum kita berdoa, Ebenezer yang ketiga adalah ajakan untuk melakukan proyeksi. Jadi saudara-saudara perhatikan, proyeksi adalah menatap ke depan, tatapan ke depan dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jika Tuhan telah terbukti menolong kita pada masa yang lampau, dan kita percaya pada hari ini dan masa depan, Tuhan yang sama pasti akan menolong kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi inilah saat dimana saudara dan saya masuk pada tahun yang ke-8 dari gereja ini. Saya ingat betul pada waktu 2012 Tuhan memanggil kami untuk meninggalkan zona nyaman di kota Surabaya, dan kemudian kami harus memulai sebuah gereja yang baru di kota Makassar. Tidaklah mudah, sebuah keputusan yang tidak mudah saudara-saudara. Dan banyak orang meragukan kenapa sudah nyaman di Surabaya dan kemudian harus meninggalkan zona nyaman dan memasuki sebuah perintisan gereja baru. Tapi Tuhan begitu ajaib. Tuhan bertanggung jawab atas panggilannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang ada di dalam jalan-jalannya saudara-saudara. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan, di tahun yang ke-8 gereja kita tetap survive. Sekalipun di masa pandemi, masa yang sukar, ada goncangan di mana-mana, tapi gereja kita tetap survive. Di masa sukar kita masih bisa menolong hamba-hamba Tuhan yang susah. Kita masih bisa menolong korban bencana. Gereja kita masih bisa menolong saudara-saudara. Sekalipun di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Saya berdoa, biarlah hari-hari ini kita makin hari, sekalipun masa sukar, tapi I believe, saya percaya, di tahun yang ke-9 ini gereja ini akan makin melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tuhan akan datangkan jiwa-jiwa, akan ada panen raya yang besar, akan terjadi mega harvest yang besar. Setelah masa pandemi ini, I believe, saya deklarasikan, gerejanya akan berkembang. Bukan cuma ratusan, kalau hari ini ratusan, saya deklarasikan akan menjadi ribuan orang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan saudara-saudara, setelah ini kita akan melihat tayangan video bagaimana semua ministry sedang berkomitmen untuk kemudian bersama-sama bergandeng tangan bersama, baik EBC Kids, baik teens bagi youth, Wolf and Moy, dan semua ministry yang lain bergandeng tangan bersama untuk memajukan gereja ini. Dan kita percaya hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana kita akan melihat tuai yang besar akan terjadi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam gereja ini. Dan percayalah, kalau gereja ini diberkati, itu berarti bahwa jemaatnya juga diberkati Tuhan. Keuangan gereja meningkat, itu berarti keuangan jemaat juga meningkat dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang mengikuti lewat Facebook, Instagram, ataupun lewat Zoom, mari semua bangkit berdiri sama-sama, kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. COVID-19 membuat kita punya pola ibadah yang berbeda, tetapi COVID-19 tidak mampu menyingkirkan sukacita di hati kita. Amen. Sekalipun kita ibadah masing-masing mengikutinya di rumah, sebab kita harus mengikuti aturan pemerintah, tapi sekali lagi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab 8 tahun lamanya Tuhan telah menolong kita dan gereja. Amen. Yang Tuhan hadirkan untuk kita menjadi wadah bagi kita semua, menjadi satu keluarga besar, Gereja Agape atau Gereja EBC Makassar. Mari kita tundukkan kepala kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua bangkit berdiri, mari angkat tanganmu dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, sekali lagi kami datang malam ini. Sekalipun kami harus beribadah dengan pola yang berbeda, seluruh jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online.
Tetapi suasana ini tidak akan mampu menyingkirkan sukacita di hati kami. Kami sungguh-sungguh amat bersyukur kepadamu ya Abah. Amin. Untuk semua karyamu yang besar. Amin. Untuk semua kebaikanmu yang nyata dalam hidup kami. Amin. Khusus bagi gereja GCI EBC Makassar, Tuhan telah menolong. Engkau telah campur tangan bagi gereja ini. Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Gereja ini dari tidak ada menjadi ada. Bahkan mulai ekspansi ke berbagai ministry, bahkan ke berbagai daerah. Gereja ini telah berdampak bagi banyak gereja. Kami berdoa hari-hari ke depan di tahun yang ke-9, gereja ini punya impact yang jauh lebih hebat. Akan dirasakan di kota ini, akan dirasakan di Sulawesi Selatan, akan dirasakan di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Gereja EBC akan berdampak, punya impact yang besar. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan di tahun yang ke-8 kami deklarasikan gereja ini makin besar, jemaatnya makin diberkati. Gereja ini akan punya tempat yang permanen, yang besar. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat bagi keluarga besar EBC yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk melebarkan, memperluas kerajaan Allah di kota ini dan bagi Indonesia dan bagi dunia. Shalom, puji Tuhan. Hari ini seluruh jemaat EBC Makassar merayakan anniversary GSJ EBC Makassar yang ke-8. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kita bisa bertemu walaupun secara online. Berikut akan kita dengarkan sambutan dari Gembala Sidang GSJ EBC Makassar, yaitu Pastor Obed Batlayar, dan beberapa cuplikan video singkat Gereja EBC Makassar. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Happy anniversary yang ke-8 dari GSJ EBC Makassar. Sebagai Gembala Sidang, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat keluarga besar EBC dan seluruh pelayan Tuhan, mulai dari EBC Kids, Teens, Youth, Wofe dan Boy, dan semua ministry yang bergerak di dalam kegerakan bersama membangun kerajaan Allah di kota ini. Kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kita ada sampai hari ini bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tetapi semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ulang tahun yang ke-8 gereja kita percaya sekalipun di ulang tahun ini kita merayakan dengan sederhana, sebab kita ada pada masa pandemi. Tapi mari kita siapkan diri kita, sebab ini adalah waktu Tuhan, di mana setelah masa pandemi ini kita akan melihat tuaian yang besar, akan ada mega harvest, terjadi tuaian yang besar. Karena itu siapkan diri kita. Mari kita semua bergandengan tangan, seluruh ministry kita kuatkan barisan kita, dan kita percaya di memasuki tahun yang ke-9 kita akan melihat panen raya tuaian yang besar. Gereja ini akan makin berkembang, makin besar, jumlah jemaat makin bertambah, terutama secara kualitas kita bertumbuh, dan itu akan berdampak kepada pertumbuhan secara kuantitas. Terima kasih untuk semua partisipasi dan kerjasama dan rasa kekeluargaan yang kuat di antara jemaat EBC, dan kita percaya dengan kekuatan ini kita akan memenangkan Makassar bagi Yesus. Selamat ulang tahun GSJ EBC yang ke-8 sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Makin radar dan MGH, Tuhan memberkati. Amin.
Sejarah EBC Makassar. Ini adalah awal mula gereja EBC Makassar. Gereja ini diresmikan tepat pada tanggal 22 Juli 2012 yang dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Ilham Arif Sirajudin di Hotel Aswin, Jalan Latimojon. Seiring berjalannya waktu, gereja ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebab belum memiliki tempat yang permanen. Tetapi tempat yang tidak permanen tidak menghalangi perluasan pekerjaan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kami atas nama Badan Pengurus Pusat Gereja Sedang Jemaat Allah di Indonesia mengucapkan Happy Anniversary yang ke-8 untuk GSJA Agape Makassar, dan kami berdoa supaya pelayanan Pendeta Obed bersama-sama dengan seluruh pengurus dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Percayakan masa depan pelayanan gereja kita ke dalam tangan Tuhan, dan dengan dukungan dari seluruh jemaat, saya yakin pelayanan saudara-saudara dan semuanya kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, tetaplah semangat, bersukacita melayani Tuhan di tengah berbagai perubahan, dan kami percaya bahwa melalui dukungan dari seluruh jemaat pada keluarga gembala, Tuhan akan memberkati pelayanan GSJA Agape Makassar. Sekali lagi, Happy Anniversary yang ke-8 untuk GSJA Agape Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Obed sebagai anak keluarga kami yang sudah betul-betul karena Tuhan mengasihi Tuhan berani untuk ambil risiko pindah dari gereja Sidang Ebenezer untuk merintis yang baru di Makassar. Satu perkataan waktu itu kami sebagai ibadah Sidang merasa luar biasa. Seorang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh berani menyatakan diri untuk melayani Tuhan dengan segala berbagai macam risiko yang begitu sulit. Namun sampai sekarang ini kami melihat bahwa apa yang sudah cita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan jemaat Makassar sudah berkembang. Syukur kepada Tuhan, setiap hamba Tuhan yang berani menyatakan diri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh senang dan bersyukur kepada Tuhan melihat ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berani menyatakan dirinya demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Obed, terharu Oma dan Opa dengan apa yang telah terjadi di Makassar ini, sehingga ada Gereja Sidang Jemaat Allah Agape. Itu karena panggilan nomor 1, dan kedua, kalian berdua pada saat itu dan keluarga berani mengambil keputusan untuk merintis di Makassar. Sebagai anak kami, baik itu Obed maupun Tina almarhum dan cucu-cucu Agnes dan Theo, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah memberkati kalian sampai saat ini. Maju terus, Agape, maju terus. Tuhan memberkati Obed dan semua jemaat. Haleluya. Amin. Satu dekade perjalanan GSJA Makassar yang saya saksikan sejak awal akhir gereja ini sampai dengan hari ini, bagaimana Tuhan sudah menolong dalam perjalanan dan pertumbuhannya di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Obed Barlaya. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan menyaksikan hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan gereja saudara, dan saya yakin di hari-hari ke depan GSJA Agape Makassar akan memenangkan kota, melayani kota, dan pada akhirnya kemuliaan di hadapan Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-8 GSJA Agape Makassar. Shalom dari Surabaya. Saya atas nama Gembala Sidang, Wakil Gembala Sidang, Majelis Gereja, hamba-hamba Tuhan secara pastoral, dan juga penasihat kami, Bapak Ibu KHT, mengucapkan selamat
kepada GSJA Agape Makassar, hari ulang tahun yang ke-8. Maju terus, kiranya apa yang sudah dikerjakan sampai hari ini Tuhan akan melanjutkan. Kepada Bapak Pendeta Obed Batlaya, kiranya urapan daripada Tuhan, semangat, maju dan sukses akan mewarnai tahun-tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mewakili Departemen Doa Nasional dan Gereja Sidang Jemaat Allah Sungai Kehidupan di Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada GSJA Agape di Makassar. Kami terus berdoa kiranya Tuhan akan terus mengalirkan kasih Agape itu, kasih yang tanpa syarat itu memenuhi seluruh jemaat, seluruh keluarga besar GSJA Agape, dan kasih itu akan mengalir menyentuh banyak jiwa di Makassar dan juga di daerah-daerah yang lain. Kami terus mendukung Bapak Obed Batlaya dan seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun buat gereja GSJA Agape Makassar. Semoga sukses, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Happy birthday gerejaku, GSJA Edisi Makassar. Tuhan Yesus memberkati, makin rada dan GH, tim edisinya siap mendukung. Shalom, selamat ulang tahun untuk gerejaku GSJA Edisi yang ke-8 tahun. Tuhan Yesus memberkati selalu. Edisi Kids siap mendukung. Ucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Edisi Makassar. Semoga Gereja Edisi Makassar boleh menjadi berkat bagi jemaat dan dapat memperluas kerajaan Allah di kota Makassar. Happy birthday buat GSJA Edisi Makassar yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati, semakin rada dan PGH. Tim IT siap mendukung. Bobel mengucapkan selamat ulang tahun GSJA edisi yang ke-8. Maju terus, tetap rada dan MGH. Kami Bobel siap mendukung. Halo, saya mewakili seluruh anggota MOIN mengucapkan selamat ulang tahun GSJA edisi yang ke-8. Sukses selalu. Kami seluruh anggota MOIN selalu mendukung. Tuhan Yesus memberkati. Di bagian hal seberat kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary. Shalom Agape, selamat ulang tahun dari Gereja IRNET. Terima kasih banyak untuk bantu dan berdoa kami. Kami juga berdoa untuk Gereja Agape. Puji Tuhan dan Tuhan memberkati. Demikianlah video anniversary edisi Makassar yang ke-8. Salam radar dan FGH. Terima kasih. The Year of New Gereja.